'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, aku Lara Sapti Ramadhani dari kelas D dengan NIM 1245010142. Aku sebagai absen 15 ingin menjelaskan materi keempat yang berjudul Jaringan Perdagangan Arab Indonesia. Stay tune teman-teman. Baik teman-teman, pada dasarnya jaringan perdagangan Arab Indonesia ini tuh apa ya? Pada masa awal tuh jarang ada sumber-sumbernya gitu loh. Ya paling sumber-sumbernya yang lokal aja, kayak cerita lokal atau historis-historis lokal. Nah, kita ini sebagai historis yang kita tuh butuh sumber lain yang lebih efektif, yang lebih lengkap pastinya gitu kan. Itu kita harus mencari laporan-laporan dari historis asing gitu kan, seperti dari Portugis, dari Arab, dari French, Prancis. Jadi kita nggak bisa berfokus kepada historis lokal saja atau laporan-laporan lokal yang sebenarnya cukup, tapi sebenarnya kita juga butuh faktor lain yang pastinya itu lebih lengkap dan lebih bisa kita garap lebih banyak. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi jaringan perdagangan Arab Indonesia. Hubungan perdagangan antara dunia Arab dan Kepulauan Indonesia itu dimulai pada abad keberapa ya? Jadi, hubungan perdagangan antara dunia Arab dan Kepulauan Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 Masehi. Posisi geografis yang kita tahu sangat-sangat strategis ini dihimpit oleh dua benua, yaitu pertama benua Asia dan benua Australia, lalu dihimpit lagi oleh dua samudera besar. Maka dari itu sebabnya Indonesia itu sangat-sangat strategis dalam jalur perdagangan, karena laut-laut yang akan pergi itu selalu akan melewati Indonesia dan akan selalu berhenti entah untuk beristirahat atau untuk apapun di Indonesia. Maka dari itu Indonesia sangat-sangat strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan itu pun menghubungi ada India, lalu ada Timur Tengah, dan menghubungi terakhir itu ke Tiongkok. Sejak masih awal, pelayan dan perdagangan menjadi faktor utama pertumbuhan kota-kota pelabuhan di Nusantara. Mulai dari Selat Malaka, lalu para pedagang Arab, lalu ada pedagang Persia, pedagang India, dan terakhir adalah pedagang Tionghoa bertemu untuk menukar sesuatu yang dianggap pokok, yaitu seperti rempah-rempah, lalu ada sutra, emas, kain, dan keramik. Selat Malaka menjadi simbol utama yang menghubungkan jaringan antara perdagangan Asia Barat dan Asia Timur. Lalu pada abad ke-7 dan hingga abad ke-8, jalur ini sangat berkembang pesat karena hadirnya tiga kekuatan, yaitu ada dinasti Umayyah di Asia Barat, lalu kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, dan terakhir adalah dinasti Tang di Tiongkok. Para pedagang Arab dan Muslim memanfaatkan jalur laut India hingga ke Asia Tenggara. Beberapa mereka diantaranya yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara, seperti ada Baros, lalu ada Aceh, dan Palembang. Lalu kegiatan perdagangan Bangsa Arab ini tuh dan Persia mencatat dalam berbagai laporan sejarawan Arab seperti Ibnu Qurdabiyah, lalu ada Al-Mas'udi dan Al-Maqdisi. Mereka menulis tentang pelayaran melalui Selat Malaka dan aktivitas para pedagang Muslim di pesisir Sumatera. Bukti arkeologisnya itu ada seperti nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu pada abad 1297 Masehi di Samudra Pasai, juga menunjukkan adanya hubungan erat antara dunia Arab dan Indonesia pada masa itu. Lalu itu bisa menjadi bukti utama ya teman-teman, karena banyak sejarah-sejarawan juga yang mengatakan seperti itu. Lalu ada bukti arkeologisnya juga seperti batu nisan. Lalu memasuki pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, sejumlah kesultanan di Islam di Nusantara itu tumbuh pesat berkat perdagangan maritim seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Ternate dan Tidore yang terakhir.
Mereka menjadi simpul ekonomi regional yang berhubung langsung dengan India, lalu terhubung dengan Timur Tengah, bahkan Afrika Timur lah. Selain pertukaran barang, interaksi budaya dan agama juga terjadi, membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan kebudayaan maritim Indonesia. Seperti kita tahu ya teman-teman, Islam itu menyebar faktor utamanya lewat perdagangan. Nah, maka dari ini Islam tuh sangat-sangat tersebar luas soal perdagangan karena ya terbawa oleh budaya lokal. Lalu sambil berdagang, mereka sambil bukan menarik, saling memahami. Jadi bisa paham kalau Islam seperti ini, Islam seperti itu, saling memahami, saling mengajarkan, saling memperkenalkan budaya-budaya baru. Maka dari itu Islam itu sangat bisa naik atau bisa menyebar dengan cepat itu dari perdagangan. Namun nih teman-teman, ketika bangsa Portugis ini merebut Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada 1511, jaringan perdagangan yang damai itu mulai terganggu. Yang awalnya adem aja gitu ya, tiba-tiba jadi ada aja gangguan. Portugis memaksakan monopoli dagang dengan sistem Cartazes, yaitu surat izin berlayar yang harus dibeli para pedagang muslim. Akibatnya rute-rute perdagangan bergeser dari Selat Malaka ke Selat Sunda. Sementara kesultanan seperti Demak, Banten, dan Aceh terus berusaha mempertahankan hubungan dagangnya itu dengan Timur Tengah melalui Samudra Hindia. Lalu kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar setelah Portugis menyusul VOC. Belanda yang secara bertahap mengambil alih pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten, lalu ada Cirebon dan Batavia atau Jakarta yang bisa kita sebut sekarang. Meskipun demikian, kesultanan besar seperti Aceh dan Goa tetap aktif menjalin perdagangan regional maupun internasional hingga abad ke-18. Lalu di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, misalnya, Banten masih berdagang dengan Arab, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Pada akhirnya, kolonialisme Eropa menutup era kejayaan jaringan perdagangan bebas di Nusantara. Sistem monopoli dan politik divide et impera menghancurkan kemandirian ekonomi kesultanan Islam. Namun, warisan dari masa perdagangan Arab Indonesia masih tampak jelas hingga saat ini, baik dalam budaya maupun bahasa maupun tradisi Islam yang tersebar di seluruh kepulauan. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki penutup. Yang aku tuh berharap materi-materi atau pembelajaran yang aku berikan di video ini tuh mampu untuk menjadi bahan pelajaran untuk kalian semua, lalu bisa menjadi wawasan baru untuk kalian semua. Karena pada dasarnya kita harus tahu jaringan perdagangan Arab di Indonesia pada kala itu yang bisa membuat Islam itu menyebar dengan sangat luas di Nusantara atau di Indonesia. Karena ini adalah salah satu faktor utama Islam menyebar dengan cepat, yaitu lewat perdagangan. Dan aku berharap kalian tuh bisa mengerti bahwa sama apa semua yang tadi aku sampaikan kepada kalian lewat video ini. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.